Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta PLS di SMA Negeri 1 Kalijati. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Silvi Ramayanti. Ibu mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Kalijati. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi PLS mengenai cara belajar efektif. Bagaimana sih cara belajar efektif itu? Mari kita simak ulasan berikut ini. Apa sih yang harus kita lakukan agar belajar kita itu efektif? Di sini Ibu akan membahas mengenai cara belajar efektif dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, menurut psikologis, dan yang kedua, menurut penelitian. Cara belajar efektif menurut psikologis, yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap ke ingatan kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya Anda mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Cara ini tentu lebih efektif dibandingkan kita belajar dengan sistem kebut semalam, yang hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu pun akan sulit kita serap dengan baik. Yang keempat, bagi waktu belajar. Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan menjadi lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Yang kelima, berdiskusi. Setiap orang memiliki gaya belajarnya sendiri-sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat sepi, namun ada juga orang yang lebih menyukai belajar berkelompok dan beramai-ramai. Jika Anda masih belum mengetahui gaya belajar Anda, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk berdiskusi dengan teman untuk bertukar pikiran dan materi pelajaran. Jika Anda merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi, maka berdiskusi dengan teman bisa menjadi cara belajar efektif untuk Anda. Yang keenam, cari cara yang membantu konsentrasi. Gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Jika Anda merupakan pecinta musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Hal ini efektif jika Anda sedang berlatih mengerjakan soal-soal pelajaran, bukan pada saat menghafalkan pelajaran. Yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan.
Alangkah baiknya jika kita memahami ilmu yang sedang kita pelajari, bukan hanya menghafalkannya saja. Dengan memahami ilmu tersebut, maka akan membekas di dalam ingatan kita, dan kita bisa memunculkan ilmu tersebut di dalam ingatan saat dibutuhkan. Yang kedelapan, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan di dalam suatu ilmu. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh. 9. Coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita akan mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. 10. Sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. 11. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini, kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. 12. Membuat review atau peta materi. Membuat review akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel, dengan membuat review juga kita bisa membaca dan menulis materi yang kita pelajari, sehingga akan sangat mendukung cara belajar kita menjadi lebih efektif. 13. Buat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. 14. Coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. 15. Berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi dengan doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan manfaat. Ya, ini adalah cara belajar efektif menurut penelitian. Jadi ada 15 poin. Nah, yang berikutnya, cara belajar efektif menurut penelitian. Menurut penelitian, ada dua aspek yang akan mempengaruhi hasil belajar, yaitu olahraga dan teknik belajar. Aspek yang pertama yaitu olahraga. Nah, kenapa sih olahraga ini penting? Karena olahraga juga selain untuk tubuh, olahraga juga bermanfaat untuk otak kita. Ya, manfaat olahraga bagi otak apa saja?
Yang pertama, mengirimkan nutrisi dan oksigen. Yang kedua, mempercepat proses informasi. Ketiga, meningkatkan rentang perhatian. Keempat, mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Yang kelima, pikiran lebih fresh. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ya, jadi olahraga itu bermanfaat untuk otak kita, ya, agar otak kita bisa siap menerima materi pelajaran yang akan kita terima. Nah, untuk aspek yang kedua, yaitu dilihat dari teknik belajar. Ayo, bagaimana cara kamu belajar selama ini? Apakah sendirian aja ngurung diri di kamar? Atau ngumpul bareng teman? Atau membakar catatan, lalu diminum dengan seduhan air kopi? Setiap orang pasti punya teknik dan cara belajarnya masing-masing. Dan setiap orang pasti punya cara belajar yang nyaman dan menjadi favorit masing-masing. Satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah jangan terpaku pada waktu. Cara belajar manapun yang kalian pilih nantinya, pastikan kepala kamu itu punya mindset belajar dengan enjoy tanpa dikejar-kejar waktu. Mungkin kamu sudah merasa lama belajar dan bekerja keras, lalu mendapatkan predikat si rajin belajar dari orang-orang sekitar. Tetapi kamu merasa capek dan materi yang kamu pelajari nggak masuk-masuk. Nah, ini bisa jadi teknik belajar yang kalian terapkan itu belum tepat atau tidak tepat. Ini misalnya belajar sistem kebut semalam. Ya, rata-rata siswa itu belajar dengan sistem kebut semalam. Besok mau ulangan, malam harinya baru belajar. Ya, bagaimana otak kita akan menerima banyak materi atau banyak pelajaran dalam waktu yang singkat, ya. Jadi usahakan untuk tidak belajar dengan sistem kebut semalam. Sebenarnya cara belajar yang efektif adalah dengan belajar singkat. Maksud dari belajar singkat adalah belajar dengan batas waktu pendek-pendek. Kok malah belajar sebentar sih yang efektif? Hal ini untuk menghindari kram otak. Apa sih kram otak itu? Kram otak adalah momen di mana otak kita sudah tidak mampu menampung informasi tambahan untuk mengingat. Saking banyaknya kamu ngasih rumus dan konsep baru ke otak kamu justru jadi makin sulit menangkapnya. Lalu kamu stres, lalu kamu harus begadang lagi. Maka ingatan jangka panjang kamu akan menjadi lemah. Yang hasilnya sekarang belajar, minggu depan udah lupa lagi. Ya, itulah yang sering dialami ya oleh kebanyakan siswa mungkin. Sekarang belajar, besoknya sudah lupa. Nah, di sini menurut penelitian ada 2 teknik belajar, yaitu yang pertama teknik Pomodoro. Nah, untuk teknik Pomodoro ini cocok sekali untuk kalian yang suka belajar menyendiri atau belajar sendiri. Cara belajar dengan teknik Pomodoro di sini ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Yang kedua, pasang stopwatch 25 menit. Fokus pelajari materi tadi. Setelah 20 menit, istirahat 5 menit. Nah, setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali seperti yang tadi disebutkan, kamu boleh istirahat 15 sampai 30 menit. Ya, itu cara belajar dengan teknik
Pomodoro. Yang kedua, teknik Feynman. Nah, teknik ini cocok untuk kalian yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana belajar dengan teknik Feynman? Yang pertama, pilih sebuah topik atau materi. Yang kedua, ajarkan topik tersebut dengan bahasa yang sederhana ke orang awam. Yang ketiga, cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan dan pikiran kamu. Yang keempat, pelajari bagian itu, lalu ulangi tahapannya. Inti dari teknik Feynman adalah bahasa sederhana dan ringkas. Yaitu tadi 2 teknik pembelajaran atau teknik belajar berdasarkan atau menurut penelitian. Nah, kesimpulannya, cara belajar efektif menurut penelitian adalah yang pertama, olahraga. Ya, dengan berolahraga, maka tubuh dan otak kita akan siap untuk belajar. Yang kedua, beri jeda waktu di tengah belajar. Yang ketiga, ucapkan, jangan dalam hati. Jadi ketika kita membaca materi yang akan kita pelajari atau mengingat materi yang kita pelajari, maka itu diucapkan, jangan dibacanya lisan gitu, tidak dibaca di dalam hati. Yang keempat, saling tanya dengan teman, ya sharing dengan teman sehingga kita bisa berdiskusi dan lebih banyak lagi pemahaman yang akan kita pahami ya. Yang kelima, dengarkan musik. Bagi yang bisa belajar dengan mendengarkan musik, ya kalian boleh belajar sambil mendengarkan musik. Yang keenam, belajar singkat. Artinya belajarnya jangan terlalu diporsir terlalu lama ya, tapi secara pendek-pendek waktunya ya. Tuh. Yang ketujuh, tulis tangan. Artinya materi yang kita pelajari, kita review lagi, kita buat peta konsepnya dengan tulisan tangan. Yang kedelapan, kerjakan latihan. Ya, dengan latihan soal, kita bisa mengevaluasi apakah kita sudah bisa memahami materi pelajaran yang kita dapatkan atau masih belum paham. Yang kesembilan, ajarkan orang awam dengan bahasa sederhana. Dan yang 10, tidur cukup. Ya, jadi istirahat yang cukup juga supaya belajar kita bisa lebih efektif ya. Jadi otak dan badan kita juga harus istirahat agar bisa besoknya bisa menerima pelajaran lebih baik lagi. Ya mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang cara belajar efektif. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.